Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saat ini ya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang bentuk logos tulisan mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutem en Christo en dunameon en dergamata. Salam dalam Kristus di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, kita pada kesimpulan bahwa T-nya adalah total depravity. Itu artinya rusak total. Kesimpulan yang telah kita bahas bahwa kita ATM harus punya prinsip adalah natas nitis netes. Natas itu kita datang dari Allah, nitis dan hidup di dalam Allah, dan netes dan akan kembali kepada Allah. Kesimpulannya, manusia tidak rusak total. Manusia punya kemampuan untuk memperbaiki diri dan punya kemampuan merespon Allah jika Allah memanggilnya. Makanya adalah namanya dunia spiritual meditation. Itu tugasnya kita mereinstall semua apa yang buruk supaya kita menjadi baik walaupun tidak standar Allah, tapi minimal kita punya standar yang namanya hati nurani. Nah, kemarin saya dapat satu perenungan begini. Allah yang kau percaya, Allah yang kau kenal, dia harus pengertiannya lebih daripada pengertian yang pernah dimengerti oleh manusia. Dan lebih tinggi dia. Dia harus punya logika yang lebih logika daripada manusia. Dia harus lebih baik dan lebih mulia dari hati nurani manusia. Yang keempat, dia harus lebih bijaksana daripada yang pernah dicapai oleh kebijaksanaan manusia. Jadi dia harus lebih daripada logika manusia, pengertiannya harus lebih daripada manusia, dia harus lebih mulia dan lebih baik dari suara hati manusia, dan kebijaksanaannya harus lebih daripada kebijaksanaan yang pernah dicapai oleh seorang manusia.
Jadi kalau keempat poin ini tidak tercapai, berarti Allah yang kau pahami, Allah yang kau kenal adalah Allah hasil dari khayalan manusia dan pikiran manusia. Bagaimana sama Tuhan gak lebih logika dari manusia? Bagaimana pengertiannya dia tidak semengerti-mengertinya manusia. Dan tidak lebih mulia dan tidak lebih berpengertian dan lebih baik dari suara hati manusia. Makanya saya menentang namanya doktrin reprobasi yang sudah ditentukan dari kodanya sampai selesai. Ada sebagiannya lempar neraka dan sebagian dilempar ke sorga. Karena itu tidak lebih tinggi dan tidak lebih mulia dari suara hati manusia. Ya kan? Udah gak ada kebijaksanaan lagi. Orang udah ditentuin ya. Makanya kita harus punya prinsip natas, nitis, netes. Dunia pun mau goncang-gancing, saya tetap berkata natas, nitis, netes. Dari Allah, hidup di dalam Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini bukan perenungan kita. Ini adalah general revelation, pewahyuan umum yang di mana manusia menemukan itu. Sama orang Tiongkok juga punya. Namanya dia bilang, walaupun tidak ada seorang manusia pun yang melihat perbuatan kita, katanya orang Tiongkok nih, tetapi langit mengetahuinya. Loh, kok bisa punya pemahaman seperti itu, coba? Dia punya general revelation, pewahyuan umum yang dia ngerti kok. Nah, kalau ada legowo nrimo impandum, kata orang Jawa. Menerima sepenuhnya pemberiannya. Kalau legowonya sendiri lebih dalam, artinya menyerahkan sepenuhnya untuk kepada sang pencipta untuk mengatur ciptaannya. Kok semuanya memahami tanpa Alkitab? Lebih mulia, lebih baik suara hati mereka. Kalau Anda pakai doktrin reformasi, ditetapkan dari semula, tidak lebih tinggi dari suara hati manusia. Saya tidak mengenal Allah yang seperti itu. Karena bobrok bener Allahnya. Gak ada kebijaksanaan sama sekali, ya enggak. Anda mau ngomong apa, mau goncang-ganting, terserah Anda. Oke, yang U-nya, tulip, U-nya. Unconditional election berarti pemilihan tanpa syarat. Oke, setuju. Jadi dipilih itu tanpa syarat apapun. Memang sudah dipilih dan ditentukan dari kodanya. Oke, kita setuju. Pandangan Calvinis ini mengatakan bahwa Tuhan memilih siapa yang akan diselamatkan karena manusia telah mati dalam dosa-dosanya. Jadi dia bilang Tuhan sudah memilih siapa yang akan diselamatkan. Karena dipilih itu diselamatkan. Kalau nggak terpilih, nah bagaimana? Mereka tidak mampu untuk menanggapi Tuhan. Ya kalau tidak dipanggil Tuhan ya tidak bisa menanggapi. Dalam kekekalan yang lampau, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Orang-orang yang diselamatkan disebut orang pilihan. Artinya orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang diselamatkan. Kalau tidak terpilih, pertanyaan begitu aja. Tuhan memilih mereka bukan berdasarkan karakter atau jasa pribadi mereka, tetapi berdasarkan kebaikan dan kehendaknya yang berdaulat. Ini juga berarti bahwa pemilihan untuk keselamatan tidak didasarkan pada pengetahuan Tuhan sebelumnya tentang siapa yang akan beriman di masa depan. Karena ada yang terpilih untuk diselamatkan dan ada yang tidak. Mereka yang tidak terpilih adalah orang-orang terkutuk, ditakdirkan untuk selamanya di neraka. Ngeri. Ngeri saya. Anda yang benar-benar ini udah kita dengerin aja, ya. Jadi dia bilang ada keselamatan tidak didasarkan pada pengetahuan Tuhan sebelumnya tentang siapa yang akan beriman di masa depan. Jadi dia bilang gini, Tuhan tidak memilih manusia, oh saya udah tahu nih yang ini kalau saya panggil pasti ngerespon nih. Oh kalau saya panggil ini enggak, tidak berdasarkan itu. Tuhan tahu. Jadi Tuhan random aja udah. Pokoknya ini suka-sukanya saya. Ya, tapi yang kita tentang adalah mereka yang tidak terpilih dikutuk dan ditakdirkan untuk masuk neraka selama-lamanya. Ini yang masalahnya bagi ATM. Saya bilang seluruh manusia dapat hidayahnya masing-masing. Ya, mau agamanya Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, mau Kejawen, Sunda Wiwitan. Nah kemarin MK bagus tuh ngomongnya. Dia punya pemikiran MK, Mahkamah Konstitusi. Ini kan sekarang lagi rame 80.000 orang di Jawa itu pindah agama kepercayaan menjadi
agama kepercayaan Tuhan yang Maha Esa. Ada yang kebakaran jenggot. Ada yang kebakaran jenggot, dia bilang, wah lagi tuh melegalkan ateis, melegalkan, ada yang makanya ada agama yang kebakaran jenggot. Kalau saya pribadi ya, oke, bagi ATM, di depan saya orang mau nyembah pohon, saya nggak komplain. Orang namanya orang nggak dipanggil, ya kan mau dia percaya kepada pohon bisa memberi berkah, biarin aja. Kalau ada orang mau nyembah batu, betua, saya nggak komplain. Saya nggak kebakaran jenggotku. Dan tugasnya ATM untuk memberikan pencerahan dan penerangan itu, bukannya komplain. Nah, lalu keluar Mahkamah Konstitusi Ketua MKOS bilang ini. Dia mempertanyakan. Agama ekspor itu diakui oleh negara. Tetapi agama lokal kok nggak diakui? Kan terbalik dunia ini, kata Mahkamah Konstitusi. Kita ini udah mulai dapat pencerahan ini. Bener kan? Yang ekspor diakui. Yang lokal kok tidak dia. Sunda Wiwitan, Kejawen, banyaklah agama lokal. Ya kan? Yang lokal kenapa nggak diakui? Ya, disitulah makanya di ACC semua. Yang pada pindah semua kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. ACC semua. Nah, kalau bisa saya mau juga pindah ke situ. Jadi netral saya. Cuma karena ikut aturan negara, ya kan, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ya kan. Kalau saya bisa mau pindah ikutan geng itu tuh, ya kan. Kalau ditanya apa Pak, kepercayaan Tuhan yang Maha Esa, aman saya. Jadi saya udah nggak ada blok-blok lagi kalau bisa, ya kan. Nah, oke, doktrin reprobasi. Apa sih doktrin reprobasi? Nah, dengar nih. Adalah doktrin dalam teologi Kristen yang merujuk pada penolakan atau penetapan oleh Tuhan untuk dikecualikan sebagian orang dari jumlah orang pilihan atau dari keselamatan, sehingga mereka mengalami murkanya atas dosa-dosanya mereka. Inilah aspek negatif dari doktrin predestinasi yang menjelaskan bahwa Tuhan telah memutuskan untuk memilih beberapa orang untuk keselamatan dan melewati orang lain yang ditolak atau direprobasi untuk tujuan kemuliaannya sendiri. Wah, dari kodanya, kau telah memilihku. Besok kita akan ciptakan lagu yang baru. Kau tidak terpilih dari sebelum dunia dibentuk. Gimana kita ciptakan itu? Kau tidak terpilih sana, Pak. Apa, Pak? Reprobasi, masuk neraka kau. Dengar ya. Seluruh agama itu merasakan kasih sayangnya Tuhan. Kalau setiap suku bangsa tidak merasakan kasih sayangnya Tuhan, maka tidak akan timbul yang saya bilang ini. Legowo nrimo impanduk. Legowo menerima sepenuhnya kepada sang pencipta, untuk diserahkan kepada pencipta untuk mengatur ciptaan. Tidak keluar pemahaman Tiongkok yang mengatakan walaupun manusia, seorang pun manusia yang melihat perbuatan kita, tetapi langit mengetahui perbuatan kita. Kalau manusia tidak merasakan kasih sayangnya Tuhan, maka tidak ada dalam Islam dikatakan apa, ini cobaan dari Allah. Setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Tidak ada pemahaman seperti itu setiap agama. Tidak ada lagi yang namanya dalam Buddha dikatakan yang mutlak terrefleksi ke dalam fenomena alam ini. Fenomena alam ini merefleksikan sang mutlak. Walaupun sang mutlak itu tidak diketahui siapa, tetapi sang mutlak itu ada. Semua mendapat general revelation pewahyuan khusus umum, yang dimana mereka kasih sayangnya Tuhan. Jadi ini adalah, saya kalau khotbah-khotbah begini ini timbul yang nanti kesombongan rohani. Sepertinya Tuhan itu hanya ngurusin orang Kristen loh. Orang-orang pilihan doang, yang lain udah bodoh amat lah. Dengar, di dalam ATM kita tidak memandangnya seperti itu. Kita yang dipilih ditentukan untuk serupa segambar dengan Tuhan Yesus dan ujungnya memang selamat. Tapi lihat, di awal ditentukan untuk serupa segambar. Jadi orang-orang yang dipilih ditentukan untuk serupa segambar dulu di dunia ini. Nanti ujungnya pasti
selamat. Orang-orang yang tidak dipilih, tidak ditentukan, tidak dididik secara khusus untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Mereka punya standar hati nurani. Kalau kau bisa mengikuti suara hatimu, cukuplah itu bagiku. Nanti pertimbangannya ada di tatah pengadilan Kristus. Itu baru fair. Allah yang mulia, Allah yang baik, yang lebih mulia dari hati suara hati manusia. Karena standar hati nurani, suatu seseorang mengikuti apa yang menjadi petunjuk suara hati, dia sesungguhnya sudah mengikuti kehendak Allah. Karena suara hati diciptakan dan ditaruh dalam diri manusia supaya manusia mengikuti itu. Dan itu adalah kehendaknya. Kalau bukan kehendaknya, gak usah dikasih hati nurani. Kasih hati binatang atau hati sapi yang lebih besar. Ya kan? Ini baru pemikiran yang sangat bijaksana, meluas, menjelimet, detail, semuanya bagiannya dijelaskan. Nggak cuma cepat-cepat sedikit-sedikit, nggak begitu. Oke. Menurut Calvinis ada 4 model pemirian tanpa syarat. Saya nggak bilang, ya, pemikiran orang-orang dulu itu tidak sempurna. Mereka hanya memikirkan hal-hal dasar-dasarnya aja, tidak memikirkan secara luas. Banyak hal yang harus dipikirkan. Sebelum Calvinis belum lahir, Singosari udah ada. Calvinis belum lahir kan, Majapahit udah ada kan. Calvinis belum lahir. Kerajaan Kutai sudah ada. Anda orangnya sudah lewat, Anda baru bikin pemahaman sendiri. Orangnya sudah lewat kok, Singosari, Majapahit, Kutai kan, Sriwijaya. Anda baru lahir. Kalau di matanya orang Singosari, Anda tuh anak kemarin sore. Saya kan lahir hidup duluan. Anda tuh baru bikin tuh. Plus kita harus meluas semuanya. Kita itu secara adli kodratnya, secara kodratnya ya, secara nature-nya itu diberikan kuasa untuk melawan hal-hal yang jahat yang timbul di dalam diri kita. Itu dulu. Jadi tidak ada namanya rusak total. Dia diberikan kemampuan. Di mana ayatnya? Waktu Kain mau membunuh Habil, Tuhan peringatin apa? Kalau kau berbuat baik, pasti mukamu gembira. Tapi kalau kau mau berbuat jahat, mukamu akan suram. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atas. Dikasih kuasa. Kita dikasih satu kemampuan untuk melawan sesuatu hal yang jahat. Lalu ditanya kemarin di grup. Jahat dan baik itu mana yang lebih kuat? Sama kuat untuk di dunia ini. Karena makanya lambangnya adalah Tao, Yin dan Yang, setengah putih, setengah hitam. Tapi di tengah putihnya itu ada hitamnya. Itu yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Sebaik-baiknya manusia, pasti ada jahatnya dikit. Sang ego itu yang memilih aku mementingkan diri sendiri. Jadi nggak bisa sempurna. Walaupun manusia menjalani dengan hati nurani, memilih apa-apa yang baik, tapi minimal putihnya udah gede, udah banyak tuh, walaupun sedikit titik doang. Itu harus dibasuh oleh air yang murni dan firman Allah, baru putih dia dengan darah Kristus, baru putih cemerlang, benar? Cemerlang tanpa cacat celah, tanpa noda, kerut pun tidak ada. Itu baru bisa dibasuh dengan darah Yesus dan dibasuh dengan air yang murni, yaitu firman Tuhan, baru bisa bersih dia. Tanpa itu ya udah putih sedikit itu nggak bisa hilang lagi, udah mentok gitu. Tapi minimal Anda yang lawan yang model begitu, Anda babak belur. Saya kasih orang yang sudah putih semua titik satu itu, Anda babak belur ngelawannya itu. Semoga kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Semoga kita diputuskan dari hal-hal yang buruk. Semoga kita dapat mengambil penderitaan orang lain. Ini 3 hal yang harus diperhatikan di ATM. Semoga aku terputus dari hal-hal yang buruk. Semoga aku dapat melakukan hal-hal yang baik. Dan semoga aku menjadi terang dunia. Dapat melakukan apapun bagi manusia untuk meringankan penderitaan. Ini 3 hal ini yang dicapai oleh ATM. Lah semuanya mau dijudge semua rusak ya nanti. Kita semuanya harus penuh cinta kasih.
Jadi melihat orang lain yang buruk itu melihat dari sisi baiknya. Harus selalu memaklumi, oh orang ini gak dipilih, siapa yang didik dia? Gak ada. Kita sebagai terang dunia. Oke, ada 4 pemilihan tanpa syarat. 1, karena kasih dan kerelaannya. Efesus 1:5 ya, nggak usah dibaca. Terus karena kehendaknya, Efesus 1:11. Karena hikmatnya yang ketiga, Efesus 1:8. Yang keempat karena anugerahnya. Oke, saya setuju semua. Ini pemilihan Tuhan tidak pilih-pilih. Karena karakternya, karena kamu orang baik, enggak. Itu oke, kita setuju. Oke, tanggapan Nathan. Di dalam diri Allah tidak pernah timbul adanya reprobasi. Dipilih belum tentu juga diselamat. Contohnya Yudas, benar? Dipilih belum tentu juga selamat. Yang tidak dipilih belum tentu juga tidak selamat. Yang dipilih belum tentu selamat. Ada contohnya Yudas. Yang tidak dipilih belum tentu juga tidak selamat. Karena semuanya akan masuk dalam pengadilan tata Kristus. 2 Kor 5:10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Semua loh. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik atau jahat. Semua. Ya, ada yang tidak dipilih kalau masuk dalam geng ini, ya udah, Anda masuk sini juga. Roma 2:14 nih. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat loh, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada terus di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi dia bilang kalau orang nggak punya hukum Taurat, kalau dia sudah melakukan hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi dirinya sendiri. Ini hukum Tauratnya, ya udah. Hati nuranimu sebagai hukum Tauratnya udah. Nah, dia bilang hati nurani mereka bersaksi ya, membela dan menuduh. Benar makanya. Ini enggak boleh loh. Ini kayaknya salah nih. Nah, di dalam diri manusia itu semuanya punya. Ini salah kayaknya. Ini enggak benar. Kayaknya ketat salah nih. Nah, itu jadi dia saling bertempur di dalam. Biar kata Tuhan, mereka kalau mengikuti yang baik nanti pertimbangannya. Oke, terjemahan sekarang firman Allah yang hidup. Sebab Allah tidak pilih kasih, ia akan ini ada yang kurang nih. Sebab tidak pilih kasih, ia akan menghukum dosa. Dimanapun dosa didapati, ia akan menghukum orang kafir bila mana mereka berdosa. Meskipun mereka pernah memiliki hukum-hukum Allah secara tertulis. Sebab jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka tahu membedakan yang benar dan yang tidak benar. Hukum-hukum Allah tertulis dalam hati mereka. Suara hati mereka sendiri menuduh atau kadang-kadang membela mereka, dan Allah akan menghukum orang Yahudi yang berdosa. Sebab mereka memiliki hukum-hukum Allah yang tertulis tetapi tidak mentaatinya. Mereka tahu apa yang benar tetapi tidak melakukannya. Keselamatan tidak diberikan kepada mereka yang sekedar mengetahui apa yang harus diperbuat, melainkan kepada mereka yang melakukannya. Jadi bukan hanya tahu doang, yang melakukannya. Harinya pasti tiba bila mana atas perintah Allah Yesus Kristus akan menghakimi kehidupan pribadi tiap-tiap orang, yaitu segala rahasia hati dan pikiran yang tersembunyi. Ini adalah bagian dari rencana Allah yang besar yang saya beritakan. Kan saya mau tanya, menurut Anda kenapa orang kaya yang muda yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu bisa kaya raya dia? Guru yang baik, bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Menurut Anda kenapa tuh orang muda kaya raya dia? Ini jangan ngomong kasih karunia dulu. Ini masih zaman hukum. Ya, mereka melakukan hukum Taurat. Karena zamannya belum putus, Yesus lagi menurut Anda kenapa dia kaya raya? Karena firman-Nya dan Alkitab bilang apa? Perjanjian Lama, diberkatilah orang yang mentaati seluruh hukum Taurat ini, dan seluruh rakyat berkata amin. Dia udah bilang, jangan mencuri, kata Tuhan Yesus, jangan berzina, hormatnya telah aku lakukan sejak aku muda. Gila gak tuh? Wajar gak kalau hidupnya diberkati?
Itu janjinya terkenapi dalam hidup dia. Itu dia. Karena sudah tulis, diberkatilah orang yang mentaati seluruh hukum Taurat ini. Dan rakyat terus berkata, amin. Dia udah bilang, setelah aku lakukan sejak dari muda aku lihat. Ini orang pemuda menurut saya kalau hari ini lahir sangat bijak deh. Kalah Anda semua Kristen. Hukum Taurat udah saya lakukan, apa yang disebut Tuhan itu sudah saya lakukan dari muda. Wajar nggak diberkati hidup? Kalau kita ini kan sebenarnya kan ngandalin kasih karunia sebenarnya. Ya nggak? Nggak pernah nggak seorang pendeta mengatakan, itulah aku laku sejak masih mudaku. Wah, masih mudanya jadi preman Pak, ya nggak, pendekar kita Pak. Sejak mudanya jadi pendekar Anda. Sekarang Anda jadi pendeta Anda. Aduh, ya kan? Oke. Sekarang sampai Matius 25:31. Saya akan buka tentang pengadilan perbuatan baik. Sudah jam berapa ya? Coba tuh lihat. 30 menit pokoknya. 26. Oke, ini terakhir ya. Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang terberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia. Sorry, saya terputus nih. Terbang ya? Oh sorry. Sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Kata Tuhan, bila manakah? Bila manakah itu sama dengan apa? Bila mana? Kapan? Oke. Kita terjemahkan yang lebih gampang. Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus atau kami memberi engkau minum? Kapan Tuhan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpang atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan Tuhan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguh segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lihat, orang yang berbuat baik ini, yang mengunjungi dalam penjara, yang sakit ditengokin, yang lapar dikasih makan, yang haus dikasih minum, yang telanjang dikasih pakaian. Dia bertanya, kapan kami pernah memberi engkau makan, minum, dan telanjang Tuhan? Kalau seandainya di pengadilan itu, ini sangat logika, lebih logika dari manusia nih. Seandainya itu orang Kristen yang ditanya, ada pertanyaan kapan enggak? Kan kapan? Orang ini waktu diadili dia tanya, kapan kami ini memberi engkau makan, haus, telanjang, dan sakit dan di dalam penjara? Seandainya itu orang Kristen, apa mungkin ini Kristen? Kamu Kristen kata Tuhan. Bilang, terimalah kerajaan yang telah diberikan. Karena kalau waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. Terus dia, Tuhan Kristen tanya, Tuhan, emang kapan aku memberi engkau makan? Lu nggak baca Alkitab apa? Pasti seorang Kristen pasti tahu kalau dia menolong orang miskin, dia telah melakukan demi Tuhan. Kalau dia menerbit orang haus, dia akan, kan ayatnya ada, kita baca tiap hari di gereja. Nggak mungkin ditanya kapan. Tuhan tanya, goblok benar sih, baca Alkitab udah masih nanya kapan. Artinya orang ini memang bukanlah orang Kristen jawabannya. Karena dia bertanya kapan, dia bingung. Kapan? Oke, terus.
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara kami tidak melayani engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepada sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari paling yang hina ini, kamu telah melakukan juga untuk aku." Dan mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini domba itu adalah simbol daripada orang yang melakukan kebaikan, yang nolong, banyak kebajikan. Dan kambing adalah orang yang tidak pernah, yang sedikit sekali untuk berbuat kebajikan. Nah, ini adalah pengadilan bukan untuk orang Kristen. Ini pengadilan di luar Kristen semua. Karena dikatakan umat Kristen itu selamat diadili perbuatan jahatnya atau baiknya. Kan ini kan lagi hitung-hitungan nih. Kamu lapar kasih aku makan, kamu haus kasih minum. Masakan kita logika lagi nih. Masakan kita orang Kristen diadili berdasarkan perbuatan. Loh, kita bilang karena iman. Ngapain ditanya-tanya? Kamu udah beriman kepadaku? Udah. Buat baik apa jahat? Ya elah. Kok nggak berantakan semua logikanya? Kita kan nggak, perbuatan baiknya bukan untuk masuk surga, bukan dipilih untuk masuk dalam kerajaannya. Iman yang menyelamatkannya. Perbuatan itu akan menyertai mereka untuk selama-lamanya, untuk menghitung apa? Pahala, untuk dapatkan 5 mahkota. Bukan untuk masuk surga. Kita Kristen. Makanya ini pengadilan bukan untuk orang Kristen. Banyak orang salahin. Domba adalah simbol orang yang berbuat baik dan kambing adalah orang yang berbuat jahat. Orang baik disebut orang yang benar. Sedangkan Kristen disebut orang apa? Kudus. Selalu diulang-ulang. Contoh Kisah 22, 25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Kudus. Ulang lagi Efesus 1:1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kita orang Kristen disebut orang kudus. Oke. Karena berbuat baik itu tidak tahu bahwa jika mereka berbaik sudah melakukan buat Yesus, maka timbullah pertanyaan, kapan engkau lapar, kapan orang asing, dan kapan. Jadi pengadilan ini adalah pengadilan orang dunia. Jadi hitung-hitungan. Nah, dan artinya General Revelation yang mengatakan kita harus banyak sedekah sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan pahala, benar atau tidak? Bagi mereka. Ya, ini kan ngumpulin perbuatan baik. Itu hitungan dengan Tuhan. Pak, kalau ditanya mereka pasti selamat apa enggak? Saya berkata insya Allah, bukunya saya nggak pegang. Bukunya saya tidak pegang. Nanti kalau ditanya siapa yang masuk neraka surga itu, bukunya saya nggak pegang. Karena catatan perbuatan amal mereka ada pada Tuhan. Setiap manusia itu ada pencatat kehidupannya. Makanya dalam kitab Wahyu katakan dibukalah semua kitab, dan salah satunya adalah kitab kehidupan. Kitab-kitab itu kitab perbuatan baik hidupmu tuh. Itu dibacain juga semuanya. Makanya ada kitab-kitab dan ada juga kitab kehidupan. Ada kitab kita. Jadi setiap manusia itu punya catatan perbuatan baik. Dia catat semua itu. Tinggal hitung-hitungannya nanti sama Tuhan. Oke, saya bilang seluruh manusia akan lewat Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harus lewat Yesus. Anda orang-orang yang dipilih beriman lewat Yesus. Nanti yang tidak dipilih, dia mati akan bertemu dengan hakimnya Yesus.
Jadi dua-duanya sama-sama lewat Yesus. Anda terpilih lewat Yesus, Anda tidak terpilih pasti ketemu Yesus. Tidak bisa ada orang lain Anda. Semuanya di situ. Jadi ini baru namanya pemahaman yang sempurna. Sampai sini dulu ya, sudah 30 menit lebih ya. Oke, sampai sini kita jadi pada prinsipnya untuk reprobasi ATM tidak sepakat. Karena ATM berprinsip pada natas, nitis, dan netes. Dan semuanya Tuhan akan adili dengan seadil-adilnya. Jadi jangan suka bilang masuk neraka, masuk surga. Saya kasih tahu. Pengebom bom Bali masih hidup? Ada yang hidup, masih hidup. Masih hidup. Nah, salah satunya adalah dia masih hidup. Setelah ngebom dia bertobat. Dengan kejadian dia ditangkap dan dipenjara beberapa tahun. Tuhan berharap apa? Memberikan petunjuk. Aku berharap dia keluar dari penjara. Dia insaf. Benar. Anda boleh sekarang lagi ngajar dia, anti teroris dia. Jangan, dia bilang, jangan. Saya salah, kalian jangan. Anda boleh lihat YouTube-nya. Nah itulah, saya udah bilang, sejak dia membunuh, Tuhan berharap. Dikasih hidayah, dia ditangkap dia. Tertangkap dia. Masuk beberapa tahun, keluar. Benar insaf dia. Jadi kalau orang itu belum mati, jangan dihakimi dulu. Belum selesai hidupnya. Siapa tahu dia keluar dari penjara dan Tuhan berharap dia insaf dan berhenti dari perbuatannya. Berhenti benar. Berhenti. Anda boleh YouTube-nya. Selalu diwawancara di mana-mana atau di ceramah, dia selalu mengajarkan jangan. Saya sudah mengalami, jangan, saya sudah mengalami. Nah, itu kan itulah luar biasanya Tuhan. Dia tetap memberikan taufik wal hidayah taufik wal hidayah wal inayah. Memberikan perkenanan, apalagi petunjuk dan pertolongan. Dia seluruhnya Tuhan memperlakukan sama. Cuma yang ini saya mau jadi khusus nih, yang serupa dengan Kristus ini. Makanya ATM ini bertonton kenapa lama. Saya mah sabar nunggu aja. Karena memang sampai nggak ada jahatnya. Sampai cemerlang itu memang nggak kebayang sih maksudnya. Tapi kalau saya lihat dari selama ini di grup itu saya lihat semuanya ya masih banyak hal-hal yang negatif yang keluar. Membersihkan hal-hal yang jahat di dalam pikiran. Benar? Mencegah hal-hal yang jahat yang belum timbul di dalam pikiran. Terus menimbulkan hal-hal yang baik yang belum timbul. Dan terakhir mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah timbul. 4 ini harus diperenungin terus nih. Jangan yang udah jahat nggak diberhentiin. Yang belum timbul ada ide jahat nggak ya? Wah itu sengaja ditimbulkan. Ada ide jahat nggak kan? Jangan, ya Kak. Jadi yang belum timbul dicegah. Terus perbuat apa aja yang hal-hal yang baik nih, yang belum timbul, ditimbulkan. Makanya pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang disebut kebajikan, pikirkan itu. Timbulkan hal-hal yang baik, yang mulia itu apa? Nah, setelah rampung, dikembangkan semuanya. Apalagi, mau perbuatan apa segala macam. Kembangan, baru sempurna, baru kemuliaan Anda dalam hidup bukan hanya dalam pikiran tapi sudah menjadi perbuatan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami setelah selesai pada episode ini Tuhan, kiranya Tuhan mengumpulkan kami minggu depan dengan tubuh yang sehat Tuhan. Engkau memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Memberikan kerendahan hati dan kebijaksanaan yang seluas samudra. Kebijaksanaan Tuhan. Supaya kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.